Dari sudut pandang sains, air adalah unsur kunci kehidupan, semua sel makhluk hidup bergantung padanya, dan asal kehidupan di bumi berkaitan dengan lingkungan berair, sehingga narasi Al-Quran yang menekankan air sebagai asal makhluk hidup tampak selaras dengan prinsip ilmiah modern. Sedangkan dalam Alkitab beberapa gambaran tentang air sering bersifat simbolik atau tidak konsisten secara ilmiah, sehingga bila ditimbang dengan logika akal sehat dan data empiris, pendekatan yang menempatkan air sebagai dasar kehidupan lebih mudah dipahami dan sesuai dengan realitas alam. Jadi Al-Quran menekankan prinsip logis, yaitu air sebagai sumber semua makhluk hidup, penciptaan manusia secara bertahap, dan konsistensi internal yang sesuai dengan pengamatan ilmiah modern. Sangat logis. Di sisi lain, Alkitab hanya menekankan nilai moral dan simbolik, sehingga penjelasan tentang air dan asal kehidupan kurang konsisten dengan ilmu modern. Narasi Adam dari tanah dan air sebagai samudera awal hanya bersifat metaforis, tanpa mekanisme ilmiah yang jelas dan tidak logis. Itulah kelebihan Al-Quran yang logis, dibandingkan Alkitab yang hanya membahas air sering bersifat simbolik dan hal lain yang tidak penting. Agar Anda dapat memahaminya dengan lebih baik, berikut ini pendapat Notebook LM. Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal menyelami sebuah perdebatan yang, fundamental banget. Ini soal titik temu antara iman, teks kuno, dan logika modern. Kita akan membedah sebuah tulisan yang kritiknya sangat tajam. Sebuah kritik terhadap kosmologi dalam Alkitab, dilihat dari perspektif logika Islam. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari awal, tujuan kita di sini bukan untuk memihak ya, sama sekali bukan. Kita cuma mau mencoba memahami arsitektur argumennya, gimana sebuah klaim itu dibangun, dan gimana kritik mencoba meruntuhkannya. Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan lihat dua argumen pembelaan yang umum, lalu langsung kita hadapkan dengan kritik tajamnya. Pertama soal teologi lawan sains, kedua soal air sebagai simbol kekacauan. Jadi modelnya kayak adu argumen gitu, sampai nanti kita tiba di kesimpulan penulis, dan satu pertanyaan besar di akhir buat kita pikirin bareng-bareng. Sip, kita langsung masuk ke argumen pembelaan yang pertama. Ini nih argumen yang jadi target utama dari teks yang kita analisis, dan ini adalah argumen yang mungkin paling sering Anda dengar dalam diskusi-diskusi seperti ini. Inti argumennya sebenarnya sederhana banget. Kitab Kejadian itu tujuannya buat menyampaikan kebenaran teologis tentang Tuhan dan manusia, bukan laporan ilmiah soal asal-usul alam semesta. Jadi, ya, nggak adil dong kalau diukur pakai standar sains modern. Tentu saja, penulis sumber kita menjadikan klaim yang kuat ini sebagai titik awal untuk memulai seluruh kritiknya. Dan penulisnya ini nggak pakai lama. Dia langsung melancarkan serangan balasan. Dia menyoroti apa yang dia sebut sebagai sebuah inkonsistensi yang fundamental. Atau gampangnya, standar ganda dalam menerapkan argumen tadi. Nah, ini dia inti kritiknya. Tuduhan adanya standar ganda. Menurut si penulis, masalahnya bukan di argumen ini, bukan buku sainsnya itu sendiri. Tapi, cara argumen itu dipakai dalam praktiknya. Dia menuduh kalau standar yang dipakai itu seringkali berat sebelah, cuma diterapin pas lagi menguntungkan aja. Nah, disinilah letak jantung kritiknya. Penulis menyoroti fenomena yang dia sebut cherry picking, alias milih-milih bukti yang disuka. Di satu sisi, katanya, para pembela Alkitab sering banget dengan semangat mengutip ayat-ayat yang seolah-olah cocok sama sains modern, kayak Yesaya tentang lingkaran bumi, atau Ayub tentang bumi tergantung pada kehampaan, buat buktiin keajaiban ilmiah Alkitab. Tapi, begitu dihadapkan sama bagian yang secara ilmiah problematis, misalnya penciptaan dalam 6 hari atau cahaya ada sebelum matahari, pembelaannya langsung berubah. Oh, ingat loh, ini bukan buku sains. Nah, bagi si penulis, ini adalah sebuah kontradiksi yang serius banget. Terus, penulisnya ini menyajikan sebuah dilema. Dia kayak bilang, oke, kita ikutin aja logikanya. Kalau kitab Kejadian itu murni teologis dan simbolis, kita harus konsisten dong. Maksudnya? Ya, kalau detail kayak urutan hari penciptaan itu simbolis, berarti klaim-klaim paling dasarnya seperti Tuhan menciptakan juga bisa aja ditafsirkan sebagai simbolis, bukan sebagai laporan kejadian faktual. Ini menurut dia bisa jadi bumerang yang justru melemahkan status historis dari ceritanya itu sendiri. Jadi kesimpulan si penulis untuk bagian pertama ini adalah perdebatan soal sains versus teologi itu sebenarnya cuma pengalihan isu. Menurut dia, masalah yang sesungguhnya itu ada di dalam isi teksnya sendiri, yang dia klaim mengandung model kosmologi kuno yang keliru kalau dilihat dari kacamata modern. Dalil teologis dalam pandangannya nggak mengubah substansi kosmologi yang tertulis di sana.
Sekarang, kita pindah ke argumen pembelaan yang kedua. Argumen ini sering dianggap lebih canggih dan lebih dalam secara teologis, yaitu gagasan kalau air atau tehom dalam cerita penciptaan itu bukanlah air sungguhan. Interpretasi ini, jujur, elegan banget. Cerita penciptaan jadi nggak dilihat lagi sebagai proses fisik Tuhan membentuk dunia dari lautan, tapi lebih kayak drama kosmik di mana Tuhan menaklukkan dan menata kekacauan atau chaos menjadi keteraturan atau kosmos. Ini cara yang cerdas untuk mendamaikan narasi kuno dengan sains dengan mengubah elemen fisik jadi metafora. Tapi penulis yang kita bedah ini sama sekali nggak setuju. Terus gimana cara penulis ini membantahnya? Dia nggak lari ke argumen dari luar, tapi justru balik lagi menyelami teks kejadian itu sendiri. Kritiknya dibangun dari pertanyaan yang sangat sederhana, tapi menurutnya kena banget. Gimana sih teks itu sendiri menggambarkan si air ini? Dan slide ini nunjukin argumennya dengan sangat jelas. Penulisnya bertanya, kalau air ini cuma simbol kekacauan, kenapa teksnya menggambarkan tindakan-tindakan yang fisik banget dilakukan terhadapnya? Air itu dipisahkan jadi air di atas dan di bawah. Air itu dikumpulkan ke satu tempat, dan proses pengumpulan itu menghasilkan daratan. Menurut dia, ini semua kata kerja yang menggambarkan proses material. Anda kan nggak bisa memisahkan sebuah konsep atau mengumpulkan sebuah metafora ke pojokan sampai muncul daratan. Nah, ini membawa kita ke tuduhan kedua, hermeneutika yang inkonsisten. Hermeneutika itu gampangnya ilmu atau seni menafsirkan teks. Si penulis menuduh kalau metode penafsiran yang dipakai untuk menyimpulkan air adalah simbol, itu nggak diterapkan secara konsisten ke seluruh bagian teks. Di sini nih, menurut penulis, masalahnya jadi kelihatan banget. Aturan main penafsirannya kayak berubah-ubah sesuai kebutuhan. Gampang banget bilang air itu simbol kekacauan, tapi cuma beberapa ayat setelahnya, mereka bakal ngotot kalau Adam dan Hawa itu manusia historis yang benar-benar ada. Penulisnya pun nanya, aturannya apa? Atas dasar apa kita mutusin satu elemen itu simbolis dan yang lain itu harfiah? Dia menyebut praktik ini sebagai pemilihan makna sesuka kebutuhan. Dan sekali lagi, untuk memperkuat argumennya, penulis ini membuat perbandingan dengan Al-Quran. Menurut analisisnya, perbedaannya tajam banget. Di Al-Quran, air itu secara konsisten digambarkan bukan sebagai kekuatan negatif atau simbol kekacauan, tapi justru sebagai sumber dan media dari semua kehidupan biologis. Sebuah konsep yang, menurut si penulis, malah sangat sejalan dengan pemahaman biologi modern bahwa kehidupan itu berasal dari air. Oke, setelah membedah dan mencoba meruntuhkan dua argumen pembelaan utama, penulis sumber kita sampai di bagian akhir. Dan di sini, kita bakal lihat ada pergeseran yang sangat jelas dalam nada dan tujuan tulisannya. Nah, poin ini krusial banget buat kita pahami. Terjadi sebuah transisi retorika. Argumen yang tadinya sifatnya analitis, membedah teks dan logika, sekarang bergeser jadi sebuah seruan yang sifatnya persuasif dan teologis. Memahami pergeseran dari analisis ke ajakan ini adalah kunci untuk mengerti tujuan akhir dari seluruh tulisan yang kita bedah ini. Dan inilah kesimpulan akhir dari si penulis. Setelah membangun fondasi argumennya dengan kritik-kritik logis, dia melakukan lompatan kesimpulan. Tulisannya ditutup dengan ajakan yang sangat langsung yang mengikat seluruh analisisnya pada sebuah pilihan keagamaan. Misi kita di sini bukan untuk mendukung atau menolak ajakan itu ya, tapi untuk melihat bagaimana kesimpulan ini jadi puncak dari alur argumen yang sudah dia bangun dari awal. Seluruh kritik yang kita bahas hari ini, itu semua berakar pada satu asumsi dasar, bahwa teks suci yang ideal haruslah selaras dengan logika dan fakta ilmiah modern. Nah, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan yang lebih dalam untuk kita semua renungkan. Apa sih sebenarnya tujuan utama dari sebuah kisah penciptaan? Apakah ia dimaksudkan sebagai laporan faktual yang akurat secara sains, kayak jurnal ilmiah gitu? Ataukah tujuannya beda, untuk menyediakan sebuah peta makna, sebuah narasi yang menjelaskan siapa kita, dari mana kita, dan bagaimana kita seharusnya hidup? Ujung-ujungnya, apa yang kita cari dalam teks-teks kuno ini? Sebuah laporan atau sebuah kompas?